Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan final project IMK saya yaitu UI UX Sistem Kasir Online atau Kasbui. Langsung saja untuk latar belakang, sistem kasir online atau Kasbui adalah sebuah sistem kasir berbasis website. Sistem ini dirancang untuk membantu bisnis dalam mengelola transaksi penjualan secara efisien dan akurat. Fitur-fitur yang tersedia dalam Kasbui mencakup ada kelola produk, riwayat transaksi, laporan penjualan, transaksi pembelian, dan integrasi pembayaran online. Sistem ini juga dilengkapi dengan antarmuka yang user-friendly untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan dan mengelola toko mereka secara digital. Untuk tujuan dan manfaat, tujuannya Kasbui ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam proses penjualan dan pencatatan transaksi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bisnis dapat otomatiskan banyak aspek proses kasir, mengurangi waktu yang diperlukan untuk setiap transaksi dan meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan. Untuk manfaatnya, Kasbui ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan proses pembayaran secara cepat, mudah, dan nyaman. Dengan adanya berbagai opsi pembayaran elektronik, pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan preferensi mereka, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk landasan teori, di sini ada interaksi manusia dan komputer. Kita bisa lihat sendiri untuk pengertiannya dan ada juga information security, HCI guidelines, user interface dan user experience dan desain proses. Selanjutnya untuk metode design thinking ada dua yaitu empatis dan define. Yang pertama untuk empatis, di sini penggunaan sistem ada dua user yaitu bisa pemilik bisnis dan karyawan. Permasalahan mereka sama saja yaitu sulit melacak stok produk yang tersedia, proses pembayaran tidak struktur dengan baik, sulit dalam pelayanan pelanggan, keterbatasan informasi produk, dan kemungkinan kesalahan dalam pesanan. Untuk solusinya, kita akan membuat sebuah sistem kasir online atau Kasbui yang berbasis website. Untuk define ini akan mempermudah pekerjaan mereka dengan memberikan solusi dari permasalahannya itu dengan kita menciptakan fitur kelola produk. Untuk fitur ini akan membantu pekerja untuk menambahkan produk baru karena di fitur terdapat tambahan produk sesuai yang diinginkan. Untuk fitur laporan yaitu laporan keseluruhan. Untuk fitur stok barang di sini mereka bisa menambahkan barang apabila stok tinggal sedikit ataupun stok sudah habis. Untuk riwayat transaksi yaitu riwayat penjualan yang tercatat secara otomatis di sistem, dan fitur transaksi ini atau fitur untuk konfirmasi pesanan pelanggan. Untuk user flow ini yang pertama kita bisa membuka halaman website. Setelah itu login dengan kita memasukkan username dan password, yaitu kita memasukkan nomor HP atau email dan password, lalu login. Setelah itu mereka akan menampilkan halaman beranda, di mana halaman beranda itu terdapat fitur kelola produk, fitur transaksi, fitur laporan, fitur riwayat transaksi, dan fitur stok barang. Untuk wireframe itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada low fidelity, yaitu representasi visual awal dari desain sebuah aplikasi atau situs web, di mana ini adalah gambaran awal kita mendesain sebuah sistem dengan menggunakan kertas. Untuk yang kedua high fidelity adalah mengacu pada prototipe atau mockup. Di sini kita sudah masuk ke tahap kedua yaitu mendesain menggunakan mockup, namun hanya menggunakan warna hitam putih, belum dipadukan dengan penggunaan warna. Untuk yang ketiga high fidelity yaitu representasi visual yang lebih detail, di mana di sini kita sudah masuk ke mendesain yaitu seperti gambaran
sistem kita seperti apa. Untuk prototipe itu adalah proses membuat model awal dari situs web untuk menguji dan memvalidasi desain, tata letak, dan fungsional sebelum peluncuran final, yaitu prototipe ini yaitu dari desain kita sudah bisa dijalankan seperti layaknya sistem itu tersebut. Untuk hasil desain dan pembahasan akan kita lanjutkan masuk ke dalam Figma-nya langsung. Baiklah, langsung saja penjelasan pada Figma-nya. Sebelum kita masuk ke halaman beranda, di sini sistem saya menggunakan login terlebih dahulu, yaitu memasukkan nomor HP atau email dan password. Di sini saya memilih memasukkan email, lalu password. Ini untuk apabila kita ingin melihat password. Apabila kita lupa password, kita langsung masuk ke klik forget password, lalu masukkan email dan send email, maka otomatis nanti akan terkonfirmasi dan kembali ke login. Untuk ini saya masukkan kembali email saya, password, lalu klik login, maka otomatis akan pergi ke halaman beranda. Di halaman beranda ini saya menggunakan dua font, yaitu font Microsoft Sans Serif dan font Interbold. Penggunaan warna juga bisa dilihat sendiri, ada warna merah dan warna putih, dan nanti ada di bagian transaksi perpaduan warna hijau. Di sini ada fitur profil, di mana profil pemilik usaha. Di sini bisa apabila ia ingin melakukan edit profil, langsung saya edit. Mungkin dia akan mengedit nomor telepon, lalu simpan, otomatis tersimpan. Ini untuk kebijakan privasi dari sistem Kasbul. Apabila ini untuk logout, apabila kita tekan keluar, maka dia akan kembali ke halaman login. Jika kita tekan batal, dia tekan di halaman profil. Selanjutnya, ini ada fitur kelola produk, di mana fitur ini menampilkan menu-menu yang ada di sistem Kasbul. Dan untuk tambah produk ini, jika ia akan menambahkan produk baru. Di sini kita akan menambahkan produk baru. Saya pilih dari kamera. Bisa dari kamera, bisa dari galeri bebas. Ini fotonya, lalu saya ambil fotonya. Lalu konfirmasi dan foto masuk ke sini. Lalu kita masukkan nama produknya, harga jual, stoknya. Maka lalu simpan. Maka otomatis produk yang kita tambahkan langsung masuk ke list menu produk pada sistem Kasbul. Selanjutnya untuk menu laporan, di sini ada laporan untuk hari ini. Terdapat ada menu harga, jumlah, diskon, dan total. Di sini kita bisa melihat sesuai tanggal, bisa juga bulan ataupun kemarin. Contoh untuk bulan ini. Maka dia akan menampilkan laporan bulan ini. Dan untuk tanggal, untuk bulan ini kita misalnya pilih tanggal 7. Maka ia akan menampilkan laporan di tanggal 7 Juni 2024. Untuk unduh, jika saya klik unduh, maka otomatis ia akan terunduh di notifikasi nanti, di notif pengunduhan, lalu langsung bisa saja kita save di laptop, di PC, ataupun di handphone. Untuk riwayat transaksi, ini adalah pencatatan riwayat, di mana pencatatan pembelian pelanggan. Untuk pembelian hari ini atau tercatat susu buaya dan susu jagung. Sama seperti tadi, kita bisa milih untuk bulan ini, kita bisa memilih tanggal, atau kita bisa memilih tanggal sebelum ini, pada tanggal 1. Maka ya riwayat transaksi pada 1 Mei 2024 itu susu jagung dan susu coklat. Untuk stok produk, di mana ini dia menampilkan produk-produk yang ada pada sistem Kasbul dan menampilkan stok. Di sini jika saya ingin menambahkan susu buaya, menambahkan stok, maka tinggal tambahkan, maka otomatis ia akan tertambahkan.
Jika saya ingin mencari produk coklat, maka otomatis keluar coklat. Oke, coba saya tambahkan lagi untuk susu jagung. Simpan, kayak akan langsung otomatis tersimpan. Untuk ini ada fitur yang paling utama dari sistem Kasbui, yaitu fitur transaksi, di mana fitur ini atau fitur untuk melakukan konfirmasi pelanggan apa yang dibeli pelanggan. Pertama kita klik sini, kita bisa ini, misalnya pelanggan yang membeli susu jagung, dia menampilkan harga, itu klik misalnya catatannya ia ingin yang manis, mungkin dia meninggal stoknya 2, maka otomatis akan tertambah harganya. Untuk diskon, karena untuk susu jagung tidak ada diskon, langsung dia otomatis klik di sini. Jika ingin QRIS, dia langsung otomatis ke pembayaran QRIS. Untuk cash kita akan masukkan nominal, karena dia memakai uang pas, maka tidak ada kembalian. Selesai, maka pembayaran berhasil dan kita kembali ke beranda. Kita ulangi lagi untuk transaksi. Jika ia ingin, mungkin ia akan mencari ia ini maksudnya ia akan membeli susu buaya, kita klik susu buaya. Catatannya tidak terlalu manis. Diskon, terdapat diskon 5%. Lalu klik simpan, akan menampilkan diskon. Ini lalu kita bayar. Mungkin dia menggunakan cash. Kita masukkan, kita input nominalnya itu mungkin 50.000, karena pembeliannya hanya 12.000, maka akan mengeluarkan kembalian yaitu 38.000. Selesai, maka pembayaran berhasil dan kita kembali ke beranda. Begitulah cara kerja sistem Kasbui ini, yaitu dimana sistem ini lebih tepatnya sistem kasir online untuk mempermudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan mempermudahkan admin juga untuk melakukan konfirmasi pemesanan. Baiklah, dari penjelasan di Figma tadi dapat kita beri kesimpulan dan saran bahwa aplikasi sistem kasir online dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam mengelola transaksi penjualan. Fungsionalitas yang penting dalam aplikasi sistem kasir online meliputi fitur pencatatan transaksi penjualan, pembelian, laporan penjualan, dan stok produk secara real time, dan menampilkan antarmuka sistem agar aplikasi dapat dirancang dengan baik dan mudah digunakan dan menarik minat pengguna. Meningkatkan teknologi yang harus berlanjut dapat membuka peluang baru bagi pengembang sistem kasir online yang lebih inovatif dan efektif. Dan untuk saran untuk sistem kasir online atau Kasbui, dapat memantau dan memperbarui sistem agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, menerima umpan balik dari pelanggan, dan melibatkan mereka dalam pengembangan sistem untuk meningkatkan kualitasnya agar lebih baik lagi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.